pengen lo kasih ke orang untuk bawa pulang gitu ya sebenarnya pada saat dia mendengar debu. dengar debu tuh apa? Sebenarnya intinya adalah lo harus terima kalau hidup ini emang keras. Nah, berbicara mengenai, thank you for sharing by the way. Iya. Berbicara mengenai progres seorang Jemima, kita juga mungkin mau lihat gini, apa yang menjadi transformasi Jemima dari kecilnya sampai dengan sekarang. Kita lihat apa sih yang berhasil dikumpulkan oleh tim iTalk ini loh. Coba kita lihat and see. Oh. Ini umur berapa, Je? Sumpah lucu banget sih. Aduh, 3 tahun kayaknya ya, apa 4? Ya 3 deh ampun, kayaknya, parah Kak. sih. Aku kayaknya kalau ketemu kamu masih kecil, aku bakalan kayak gendong-gendong. Lucu banget emang. Ini Ini zaman Paku Payung. Ah iya. Iya, ini zaman Paku Payung. Oke, dan dengan rambut yang selucu itu kok dia bisa ya tega gitu loh. Iya kan, loh. Ini SMA. Oh, ini udah mulai pakai baju-baju yang Iya, berwarna ya. ini Nah, pas ini udah pasti idol kompetisi. session. Idol kamu pas kamu idol tuh kamu masuk umur berapa sih? 21. Oh wow, tiba-tiba berubah. Ini kalau buat event aku suka ngapa-ngapain rambut gitu loh, Kak. Pasti. Suka iseng. Jadi kayak diapa-apain rambutnya. Udah. Oke, nah itu dia yang terakhir adalah gongnya ya, mungkin pada saat lagi OVR ya kan. Iya. Tapi sampai sekarang Mas udah secantik ini, udah mengalami perubahan dan juga bukan perubahan fisik doang ya, tapi juga mental dan Yes. lain-lain. Masih dapat bulian. Masih, bulian mah masih. Jadi kamu sekarang menangkisnya gimana? Lebih ke Pernah dinyangkut nggak? nyangkut pasti sih, Kak. Kalau Masa? misalkan nggak nyangkut, nggak mungkin bikin debu. Walaupun maksudnya gini, walaupun lu udah berdamai dengan apa yang terjadi, Betul. kondisi hati amannya udah ada, tapi masih nyangkut. Nyangkut tapi nggak lama. Jadi kayak cuman ya namanya untuk recall juga sebenarnya menurut aku bagus ya. Dalam artian kalau aku nggak dapet hantaman demi hantaman, aku akan di atas awan. Aku akan over pede sih. Jadi kayak menurut aku hantaman demi hantaman itu bagus banget juga, apalagi untuk seorang musisi dalam karyanya. Karena kan karya tuh harus sejujur-jujurnya. Dan ya berhubung kayak cinta-cintaan juga udah banyak gitu ya. Dan aku mendapatkan privilege untuk bisa merasakan suatu perasaan yang mungkin yang lain gak rasain, yaitu ya perasaan direndahkan dan lain sebagainya. Jadi ya itu bisa jadi suatu sumber rezeki juga buat aku ya dari debu itu gitu. Jadi ya aku anggap itu sebagai suatu rezeki lah sekarang. Kalau dulu kan mungkin lebih kayak tekanan, kesedihan, lebih ke self pity mungkin dulu ya. Sekarang udah enggak sih. Oke, kamu tuh masuknya Gen Z atau milenial atau masih Z. Z, kamu tahun 99 kan. Nah ini kan maksudnya sekarang ini di luar tuh banyak banget di every industry gitu lah ya yang ketika mungkin para HR-nya atau mungkin para bosnya ini bingung gimana ya cara How to handle Z. How to handle Z, that's the point. Dan kamu tadi bilang bahwa aku bersyukur banget sih Kak dapat hantaman-hantaman ini, kalau enggak gue di atas awan dan lain-lain. Yeah. Boleh nggak kamu sharing gimana caranya kamu menemukan line itu supaya akhirnya di poin ini gue udah mulai self pity, bukan self love lagi. I see. Gue mengerti bahwa gue seharusnya diperlakukan seperti ini. Yeah. Gue nggak bisa deh kena yang toxic, tapi kok jadi ibarat kata pisang ya Say, nggak kelembekan, tapi bukan juga yang mengkel. Bener-bener matangnya tuh pas harus di momen itu. Gimana caranya, Je? Menurut aku itu suatu momen yang bordernya sedikit bingung. Nah, iya. Karena emang tipis banget. Tapi aku akan menyadari, kalau aku pribadi aku akan menyadari ketika aku udah berlarut. Jadi udah berhari-hari atau udah terlalu kayak udah iri dengki hatinya. Aku tuh orang yang paling self aware bisa dibilang. Jadi teman-teman aku pun selalu bilang kalau lu mau di wake up call sama Jemima gitu. Karena aku bisa kayak lu udah kayak gini, lu udah kayak gini. Karena aku pun sama diriku gitu. Misalkan aku udah ngeliat apa terus aku ngerasa kayak ini orang gini-gini, aku tuh kayak iri, dengki gitu. Itu udah langsung. Jangan iri. Jadi aku untungnya Tuhan memberikan aku hikmat itu. Jadi aku itu emang harus doa sih, maksudnya harus minta sama Yang Maha Kuasa untuk diberikan kesadaran. Karena emang kalau nggak sadar-sadar ya itu yang bahaya sih. Jadi kayak ya itu sih paling Kak menurut aku kayak kalau udah berlarut harus check and recheck hati sih. Oke, abis check and recheck, what's next? Gimana caranya? Oh ini gue udah dengki, and then diem. Ya udah. Oh apa ya? Lebih kayak ketika kayaknya itu datang bersamaan deh. Jadi kayak ketika kita udah ke wake up call, di momen itu harus ada suatu perubahan, ya itu misalkan nih iri dengki sama apa nih, misalkan sama story orang nontonin apa segala macem, mute aja storynya for a week or so. Atau kayak kita ngelihat apa, mute postingannya. Atau kayak kita ngelihat FYP udah toxic, jangan buka TikTok for a week gitu. Jadi kayak emang ada hal-hal yang harus kayak lu cut.
demi lu waras dulu nih karena lu udah nggak waras gitu. Jadi emang cara nyembuhinnya menurut aku keras sama diri sendiri. Walaupun kayak aduh nggak buka TikTok seminggu ntar kehilangan tren apa kelewatan apa ntar apalagi kalau sekarang kan sosmed tempat nyari duit ya ntar gini-gini tapi kayak lu harus keras. Mau nggak mau biar lu nggak toksik sama diri lu sendiri sih. Dan itu maksudnya demi kesehatan juga Betul, ya. betul. Learn to take a break. Betul. Itu sangat sulit sekali gitu. Betul. Tiba-tiba bawa kaca gitu ya. Learn to take a break. Makanya kan ini tuh aku juga baru take a break. Oh iya. Kayak a week gitu aku benar-benar nggak cukup. Karena aku merasa kadang-kadang kalau kita tuh sayang banget sama kerjaan kita, apalagi kita melakukannya dengan kecintaan gitu. Ternyata badan kita tuh udah ngasih alert untuk yang kayak tiba-tiba GERD lah nggak sembuh-sembuh, pusing-pusing kepala lah, jadi kayak oke, now it's time to take a break. Dan beruntungnya maksudnya tempat aku bekerja, maksudnya ya Insert dan segala macam juga kasih kesempatan yang tepat juga untuk setiap hostnya lah. Jadi itu dia, learn to know yourself better and lama-lama kamu akan tahu how to handle yang benar-benar better dan akhirnya menyongsong kamu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Walaupun ketinggalan tren sedikit nggak apa-apa lah. Kalau kamu ketinggalan, ciptain aja tren kayak Jemimah Challenge gitu kan ya. Coba kita lihat dulu deh. Ini kalau misalnya ada yang kelupaan kayak apa sih Jemimah Challenge itu? Let's check it out. Walaupun dia yang joget, tapi dia yang nyanyi juga ya guys. Itu kayak, gue kenapa ya dulu? Itu her voice ya, jadi bukan nyolong audio orang, tapi itu lagu pada saat kamu live juga kan. Betul. Jemimah Challenge itu tahun berapa ya, 2021 sih Kak. 2 tahun lalu ya, gila. Betul. Udah lama banget ya. Betul, sudah sangat lama. Kamu setelah Jemimah Challenge yang itu ada lagi yang lain Jemimah Challenge-nya? Enggak. Karena aku nggak, maksudnya I don't make the trend ya. Jadi kayak emang yang bikin tren kan warga TikTok. Betul. Jadi kayak ketika aku disuruh bikin tren lain, aku kayak, wah gue kayaknya nggak bisa deh. Karena emang kalian yang bikin. Jadi kayak kalau kalian mau ada tren baru, kalian aja deh yang cari dari nyanyian aku gitu loh. Karena aku beneran bukan tipikal anak yang membuat sesuatu based on kayak diri gue nih gitu. Gue pengen sengaja bikin tren. Iya nggak pernah. Okay. Jadi kayak emang puji Tuhan waktu itu ya mereka suka gitu mungkin ya para warga TikTok, jadi ya dijadiin tren. Coba dong yang ini yang tadi yang lagunya Ungu itu. Iya. Masih inget gak partnya? Masih. Coba. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja gitu. Oh nah, itu tangan dong buat Jemimah. Udah dia last challenge loh. Tapi akhirnya kalau aku flashback dikit, maksudnya sebelum kamu kompetisi kan kamu termasuk orang yang memang sering sekali membuat konten nyanyi. Betul. Baik di IG or TikTok gitu kan. Dan kayaknya menemukan kesulitan gak Je? Oh akhirnya setelah udah terkenal gitu, ada yang berbedakah rasanya setelah keluar dari ajang ya? Apakah jadi makin rajin kontennya atau mungkin ketemu momen-momen stuck konten nih? Itu justru shifting moment menurut aku Kak, karena ketika aku di kompetisi, aku kan brandingnya sebagai pengcover ya berarti ya. Even before Idol pun pengcover gitu loh. Jadi setelah aku lulus, aku harus nge-rebranding diriku sebagai musisi. Which aku harus punya karya sendiri, bawain karya aku sendiri. I have to make a new trend with my own song gitu. Jadi kayak lebih orang yang kaget mungkin ketika itu ada shifting momennya. Jadi kayak orang yang kayak masih mau Jem, gini lagi dong, gini lagi segala macem. Minimal kayak dari pihak label, dari pihak manajemen udah pengen ngeganti brandingan aku menjadi seorang musisi. Yaitu ya udah jangan cover-cover lagi, jangan lu bikin apa namanya konten-konten yang istilahnya kayak itu bukan karya lu gitu loh. Kayak lu mau kan dikenang sebagai seseorang yang karyanya yang dikenang gitu, nyanyiannya, lagunya gitu loh. Jadi kayak oh iya sih, itu sesuatu yang berat menurut aku karena wah bagi aku nge-cover tuh adalah hidup aku. Aku tuh suka banget nge-cover lagu, aku suka banget main-mainin lagu, aku suka banget kayak bikin sesuatu yang berbeda dari sebuah lagu yang bukan lagu aku ya gitu. Tapi ketika aku ditantang untuk ya yuk lu harus bikin karya, lu harus membesarkan anak lu, itu kan anak ya, kayak karya tuh anak lu sendiri. Wah itu tantangan yang luar biasa.
Jadi ya Tapi di situ sih. maksudnya lo berjalan terus dan akhirnya lo bisa mengeluarkan sampai 3 anak ya. And Iya. congratulations for the book. Tepuk tangan dong buat Jemima. Tell us more dong Jem about the book gitu kan. Maksudnya ini tahun berapa dan ini lo tulis sendiri kan? Betul. Jadi Debu ini adalah single kedua yang aku tulis sendiri. Yang pertama adalah Kisah Tak Pasti, itu tahun lalu rilisnya. Ya. Tapi Kisah Tak Pasti dan Debu itu produksiannya barengan. Oke. Jadi emang semua diproduksi tahun lalu, bahkan masternya Debu, audionya Debu itu udah jadi dari tahun lalu, tapi baru dirilis tahun ini karena kan ngantri kan kita label. Jadi di recordingnya pun deketan dengan tim produksian dan tim semuanya yang sama, persis saklek. Semua vokal directornya sama, jadi mungkin yang membedakan ya cuman kisahnya doang. Jadi kalau Kisah Tak Pasti, single kedua aku kemarin, aku mengisahkan tentang percintaan aku. Nah kalau Debu ini aku mengisahkan tentang sesuatu yang lebih dalam, yaitu apa yang sebenar-benarnya aku rasakan sedalam-dalamnya aku renungkan gitu. Jadi emang di Debu ini mungkin banyak orang yang bilang kok kayak personal banget ya lagu ini, padahal sebenarnya Debu ini tuh udah ganti loh liriknya. Jadi awalnya lirik Debu tuh nggak kayak gini. Aku bikin ini di Maret 2022, di mana pas aku nulis tuh sangat puitis ya dan sangat sulit dimengerti liriknya. Ya iya emang. Tapi pas aku udah produksian, ketika akhirnya label memilih lagu ini untuk diproduksi, karena aku awalnya bilang sama label, apa nggak usah diproduksi ya, karena kayaknya ini buat simpenan aku sendiri aja gitu. Tapi label suka banget sama notasinya dan mereka minta liriknya itu dibuat lebih general. Oke, I'll try, aku bilang, dan aku akhirnya dengar cerita dari teman-teman bagaimana mereka ngerasa kayak mereka lagi kerja nih, kan momen-momen aku nih lagi momen-momen baru netes-netes kerja nih padahal udah ngelakuin setengah mati kerjaannya segala macem, tapi masih direndahin, masih dianggap kayak nggak ada gitu loh. Dan banyak juga teman-teman aku mungkin anak-anak tengah kayak ngerasa orang tua gue kok cuma peduli sama kakak gue sama adik gue ya, kok gue enggak. Banyak teman-teman aku curhat kayak gitu, dan akhirnya dari semua cerita teman-teman aku itu aku rangkum lah menjadi suatu Debu ini gitu. Jadi kayak nggak cuma dari cerita aku sih, jadi kalau dibilang kayak personal, mungkin Debu Maret 2022 adalah sesuatu yang personal, tapi Debu September 2022 ketika ini diproduksi itu adalah sesuatu yang udah rangkuman, iya udah kompleks banget gitu sih. Yang pengen lo kasih ke orang untuk bawa pulang gitu ya sebenarnya pada saat dia mendengar Debu. dengar Debu tuh apa? Sebenarnya intinya adalah lo harus terima kalau hidup ini emang keras. Jadi kayak mungkin salah satu wake up call juga, karena kan banyak yang bilang kalau Gen Z kayaknya kok manja banget gitu ya. Banyak yang ngomong gitu, padahal gimana ya? Sebenarnya mungkin bukan manja, cuman karena sosmednya udah marak banget nih sekarang-sekarang, jadi kelihatannya seakan-akan kita suka ngeluh apa segala macam. Jadi aku mau mengeluarkan suatu statement bahwa Gen Z itu sebenarnya nggak manja kok. Ini adalah suatu karya yang menunjukkan bahwa ini kita wake up call kok. Kalau kayak hidup ini emang berat dan kita emang harus menjalani ini semua. Apalagi bagi aku yang OTW menjadi generasi sandwich, aku yang kayak ya lu harus terima kayak emang semua ini jahat. Makanya aku tulis di lirik aku kayak gue bingung sebenarnya gue harus menjalankan hidup gue ini kayak gimana lagi, sebenarnya kayak gue harus ngambil jalan arah mana lagi tuh gue bimbang, gue bingung, karena kayaknya seakan-akan semua jalan udah diambil tapi semua orang melihat itu seakan-akan gak ada artinya. Tapi at the end of the line aku bilang udahlah, pastilah semua orang terus membuta dan terus melupakan semua kerja keras gue, tapi gue at the end of the day gue yang harus deal with my own self, gue yang harus sembuh. Dan gue harus menerima semua kepahitan ini, gue buahkan menjadi suatu kemanisan ke depannya saat gue menjalankan hari-hari gue lebih penuh ucapan syukur, gitulah kurang lebihnya. Oke, it's very good answer gitu ya. Dan maksudnya di usia lo yang masih muda banget, lo udah harus punya itu semua gitu. Tapi kalau ada pertanyaan ini, jawaban lo kira-kira apa? Apakah kehidupan Jemima Citra itu cukup keras? Cukup keras bisa dibilang, cuman kalau kita ngomong keras kan relatif ya. Kayak aku bilang kayak hidup gue keras, kayak banyak juga sih yang lebih keras gitu. Jadi kayak sebenarnya tergantung, it's all about perspective. Dan kalau misalkan aku di lingkungan aku dan aku comparing with my friends, mereka selalu bilang hidup aku lumayan bikin mereka kaget. Tapi kayak kalau misalkan aku ngelihat lagi, banyak kok orang hidup jauh lebih susah, jauh lebih keras. Jadi kayak semuanya is all berperspektif sih. Value-nya seorang Jemima Citra apa sih? Menurut aku privilege untuk aku bisa merasakan rasa sakit yang sangat besar dulu. Karena banyak hal yang mungkin kalian bisa tonton yang itu ya di video yang sama Ko Daniel.
banyak banget proses yang udah Tuhan buat di hidup aku yang menjadikan aku Jemima yang sekarang gitu. Aku senengnya aku jadi bisa jadi tempat curhat buat teman-teman aku. Aku bisa jadi tempat teman-teman aku mencari jawaban. Karena aku sudah merasakan dan sudah menjalani itu lebih dulu dari teman-teman aku. Jadi mereka kayak bisa menjadikan aku tempat bertanya dan aku bisa menjadi tempat jawaban. Kayak mungkin orang suka kayak, ini gue doa kok nggak dijawab-jawab apa segala macam, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih aku hikmat dan pengalaman dan lain sebagainya untuk bisa membantu orang gitu sih. Jadi menurut aku value-nya di situ. 2023 karena udah di akhir aja. Betul. Bagi seorang Jemima. 2023 adalah tahun yang luar biasa. Berat kalau bisa dibilang, mungkin seumur-umur aku hidup yang aku sadar beneran berat kayaknya ini. Yang aku sadar karena maksudnya aku udah berdiri di kaki sendiri, yes. mama udah pensiun apa segala macem, karya harus niti lagi sendiri-sendiri. Jadi kayak wow gitu, lumayan wow. Tapi tahun pendewasaan yang luar biasa. Wow, ini selaras banget sama message-nya Jemima dengan debu ya. Berikan tepuk tangan dong sekali lagi buat Jemima. Thank you banget sudah menjawab pertanyaan aku agak loncat-loncat karena banyak yang pengen tanya sama Jemima tapi waktunya cuma sedikit. Betul. Dan mudah-mudahan dengan karya-karyanya seorang Jemima bisa bercerita lebih lagi. Jangan bosan-bosan mampir ke iTalk. Dan that was my talk with Jemima Cita. So please enjoy the live performance Debu by Jemima.